Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saudara-saudariku yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya permasalahan hidup kita yang paling besar adalah akhir kehidupan kita. Apakah kita akan mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Jangan kita mengira sulitnya kehidupan kita, sulitnya pekerjaan, penghasilan, sulitnya membeli barang, itu sebagai permasalahan hidup yang terbesar. Itu kecil, gak ada apa-apanya. Permasalahan hidup kita yang terbesar sesungguhnya adalah akhir kehidupan kita, hari terakhir kita di dunia ini. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Sebab itu yang menentukan bagaimana keadaan kita dalam kehidupan setelah mati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya bagaimana amalan-amalan kita tergantung penutupannya. Maksud hadis ini jemaah sekalian, bagaimana nasib kita dikubur dan di hari kebangkitan bergantung pada amalan terakhir kita di muka bumi. Kalau kita akhiri hidup kita dengan amal-amal kebaikan, maka kita akan berbahagia di kehidupan setelah mati. Tapi sebaliknya, orang yang mengakhiri hidupnya dengan amal buruk, dia akan celaka. Apa yang terjadi jemaah sekalian ketika seseorang itu menghadapi kematian? Yang terjadi adalah rasa takut, kesedihan, dan kekhawatiran. Tidak ada orang yang perkasa, yang kuat tubuhnya, kecuali merasa gentar menghadapi malaikat maut. Dan seorang pendosa itu, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, menjelang matinya akan turun kepadanya malaikat yang berwarna hitam. Jumlah mereka banyak, duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Mereka sangat menakutkan, dan mereka membawa bejana dari neraka yang aromanya sangat busuk. Kemudian setelah itu barulah datang malaikat maut. Jadi kata Nabi SAW, seorang pendosa itu
menjelang matinya akan didatangi sekelompok malaikat, dan mereka disebut malaikatul adzab. Barulah datang malaikat maut untuk mencabut ruhnya. Seraya berkata kepadanya, "Ukhruji," keluarlah, "ila ghadabi minallahi wa sakhatin," menuju kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatafarraqa fi jasadihi," ruhnya pun bertebaran ke seluruh jasadnya, berpegang erat, tidak mau keluar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayantazi'uhu," malaikat mau mencabut ruhnya dengan keras, seperti mencabut besi yang bercabang-cabang dan dililit oleh kulit yang basah. Jadi bayangkan jemaah sekalian, ada besi yang banyak cabangnya, kemudian dililit dengan kulit yang basah, lalu besi itu ditarik dengan tenaga yang keras sampai kulit itu pun tercabik-cabik. Ketika besi itu terpisah darinya, maka kata Nabi SAW, seperti itulah malaikat maut mencabut ruhnya, sehingga urat-uratnya dan persendiannya terputus-putus. Ketika ruhnya sudah dicabut, maka malaikat yang telah datang lebih dulu tadi langsung merampas ruhnya dari tangan malaikat maut. Kemudian mereka letakkan ruhnya di dalam bejana yang mereka siapkan dari neraka. Inilah sesungguhnya jemaah sekalian persoalan hidup kita yang paling besar, menghadapi dahsyatnya kematian. Tidak ada masalah apapun di dunia ini yang lebih besar daripada bahaya yang mengancam kita di akhir hayat kita. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ruh orang yang beriman itu menjelang matinya didatangi oleh sekumpulan malaikat yang berwarna putih. Kalau tadi berwarna hitam, sekarang berwarna putih. Mereka membawa bejana dari surga yang aromanya sangat harum. Kemudian datanglah malaikat maut dan berkata kepadanya, "Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwanin." Keluarlah engkau menuju ampunan kepada Allah, menuju ampunan dari Allah dan keridhaannya. Maka kata Nabi SAW, ruhnya pun keluar seperti air yang menetes dari mulut bejana. Bukan berarti tidak sakit, namun lancar keluarnya, tidak sesulit ruh yang sebelumnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kita bisa meraih
kematian yang indah ini. Dan meskipun sakit, maka seakan dia tidak merasa. Kenapa? Karena ada satu kegembiraan yang dia dapatkan. Kegembiraan ini, dan bagaimana cara menggapainya, Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Surat Fussilat ayat ke-30. Ayat ini menjelaskan ternyata manusia itu suatu saat bisa melihat malaikat. Kapan itu terjadi? Di akhir hayat mereka. Cuma malaikatnya ada dua macam, yang berwarna hitam dan berwarna putih. Tergantung orangnya. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi tentang malaikat yang berwarna hitam dan berwarna putih itu juga dikuatkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Fussilat ayat ke-30. Kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka. Maknanya turun beneran. Dan mereka bisa melihat malaikat tersebut. Kapan itu terjadi? Di akhir hayat mereka. Kemudian kata Allah, malaikat ini menyampaikan kepada mereka 3 kalimat. 3 kalimat inilah yang menyelesaikan semua persoalan dan menghilangkan semua kesusahan dan kesedihan kita di dunia. Kalimat yang pertama, Allah takhafu. Kamu jangan takut. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, Allah sudah menjamin kamu selamat dari azabnya. Jadi kamu gak perlu takut. Kalimat yang kedua, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, keluargamu dan hartamu yang kamu tinggalkan, kamu gak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya. Inilah jemaah sekalian, sebaik-baiknya penjagaan kepada keluarga apabila Allah yang menjaga mereka. Kalimat yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi dia mau mati, rasa takutnya hilang, kesedihannya hilang, dan berganti dengan kegembiraan. Inilah jemaah sekalian, kematian yang indah. Saat itu tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi persoalan hidup di dunia. Jadi bayangkan orang mau mati tapi merasa senang, merasa gembira, namun keluarganya menangisinya. Terbalik, saat dia datang ke dunia, dia menangis, namun keluarganya menyambut dengan penuh kegembiraan. Jangan sampai terjadi sebaliknya jemaah sekalian.
Orang-orang dekat kita malah senang kita mati. Kita yang sedih dan takut. Maka Allah mengabarkan kepada kita, rasa takut mereka hilang, kesedihan mereka hilang, berganti dengan kegembiraan. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Siapa mereka jemaah sekalian? Siapa yang dimaksud orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang memiliki dua pokok amalan, dua pondasi amalan. Yang pertama, mereka berkata Rabb kami adalah Allah. Maksudnya mereka mentauhidkan Allah, beriman hanya kepada Allah. Mereka yakin hanya Allah Tuhan mereka, dan mereka menyalahkan semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Jadi perhatikanlah jemaah sekalian, untuk bisa beriman kepada Allah, kita harus punya dua sisi keimanan. Pertama, menyalahkan semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Yang kedua, membenarkan hanya Allah Tuhan kita. Kalau kita yakin Allah Tuhan kita, tapi kita tidak menyalahkan orang yang menuhankan selain Allah, maka kita belum beriman kepada Allah. Perhatikan di akhir surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yu'min billahi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi. Barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Perhatikan jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita dua sisi keimanan. Pertama, barang siapa yang ingkar kepada tagut. Ingkar itu artinya menyalahkan. Tagut itu artinya semua yang dituhankan selain Allah. Wa yu'min billahi, dan dia beriman hanya kepada Allah. Maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Para ulama menjelaskan, maksud tali yang sangat kuat dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah pokok keimanan kepada Allah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Jadi beriman kepada Allah adalah kita meyakini hanya Allah Tuhan kita, maka hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang dituhankan atau disembah selain Allah itu tidak benar atau salah. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah mengabarkan ajaran para nabi dan rasul itu bukan saja mengajak kita menyembah Allah, tapi juga melarang kita menyembah selain Allah. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhi semua yang dituhankan atau disembah selain Allah. Inilah ajaran Islam, mengajak dan melarang, membenarkan dan menyalahkan, membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jangan sampai kita
Karena nggak enakan kepada orang, kita tidak menyalahkan perbuatan dia. Meskipun, nah ini jemaah sekalian, penyakit masyarakat. Ada rasa nggak enakan, mau menyalahkan orang yang salah, sehingga korupsi di depan mata dia biarkan. Kenapa? Nggak enak, nggak enak mau negur. Negur saja nggak berani, apalagi melapor. Apalagi yang melakukan itu atasannya. Ini penyakit banyak masyarakat kita. Jelas-jelas orang berbuat salah di depan mata dia, tapi dia masih nggak enak menegur. Namun jamaah sekalian, ajaran Islam mengajarkan kepada kita keberanian. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, meskipun orang yang salah itu tersinggung, meskipun dia marah, meskipun dia nggak senang. Maka kita pun paham kenapa Nabi Muhammad SAW itu dimusuhi oleh masyarakatnya. Bacalah kembali sejarah beliau. Dari orang yang paling dicintai oleh tetangganya, berubah menjadi orang yang paling mereka benci. Sampai mereka sudah bersepakat membunuh beliau, dan beliau pun harus terusir dari Makkah ke kota Madinah. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau menyalah-nyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Beliau bukan hanya mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah. Beliau mengingatkan perbuatan kalian menyembah kepada selain Allah itu kesalahan. Bahkan itulah yang disebut dosa terbesar, yang namanya apa? Perbuatan dosa syirik dan kufur. Pelakunya disebut musyrik dan kafir. Maka apa yang terjadi? Mereka tersinggung berat, maka mereka pun marah besar, sehingga mereka menindas Rasulullah SAW dan para sahabat, dan hasilnya Nabi SAW dan para sahabat harus berhijrah, meninggalkan kota Makkah ke kota Madinah. Jadi ini dua sisi keimanan. Orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, artinya mereka beriman hanya Allah Tuhannya, hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia tidak benar. Kemudian tsumma istaqamu, yang kedua mereka istiqomah. Apa artinya istiqomah jemaah sekalian? Sering kita dengar orang berkata dia istiqomah. Apa sih makna istiqomah? Maka ketahuilah, istiqomah dalam syariat maknanya adalah mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan orang yang istiqomah. Jadi jangan kita lihat orang yang kemana-mana pakai peci, pakai baju gamis atau baju koko, langsung kita mengatakan dia orang yang istiqomah. Belum tentu. Bahkan meskipun kita lihat setiap hari dia ke masjid, belum tentu dia adalah orang yang istiqomah. Kita lihat dulu, apakah amalannya mengikuti Nabi Muhammad SAW, atau ternyata amalannya cuma mengikuti kebiasaan orang banyak, atau warisan turun-temurun yang ternyata Rasulullah SAW tidak pernah kejari. Saya berikan satu contoh jemaah sekalian. Sholat tarawih kilat tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan kepada orang yang sholat cepat di masa beliau, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi karena kamu belum sholat. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ada orang sholatnya cepat, setelah dia sholat Nabi SAW mengatakan kepadanya, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi kamu belum sholat. Artinya gak sah sholatnya. Kenapa? Tidak tumakninah. Dan kalau kita buka buku fikih sholat,
Tumaknina itu rukun sholat. Rukun sholat itu lebih tinggi daripada wajib sholat dan sunnah sholat. Rukun sholat kalau tidak ditunaikan, sholatnya tidak sah. Ini contoh. Sholat tarawih kita nggak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Meskipun di satu kampung mayoritas orang melakukannya, biarpun mereka rajin tiap malam tarawih, mereka bukan orang yang istiqomah. Ada lagi jemaah sekalian, menghabiskan malam dengan main kartu. Padahal sebelum Ramadan nggak pernah dia main kartu. Malam masuk Ramadan, menghabiskan malam dengan main kartu. Biarpun alasannya menunggu sahur, nggak seperti itu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Petunjuk Nabi Muhammad SAW untuk mengisi waktu di bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Jemaah sekalian, targetkan, usahakan minimal 1 kali khatam. Itu minimal. Kalau kita bisa 2 kali, alhamdulillah. Imam Syafi'i rahimahullah berapa kali khatam dalam 1 bulan Ramadan? 30 kali. Berarti sehari 2 kali khatam. Allahu Akbar. Kita bagaimana? Kita paling tidak jemaah sekalian minimal 1 kali khatam. Jangan habiskan waktu ngabuburit jalan-jalan, begadang malam menonton video. Tapi perbanyak waktu untuk ibadah, terutama membaca Al-Quran. Begitu pula belajar membaca yang benar. Ini momen Ramadan harus kita manfaatkan untuk kembali kepada Al-Quran. Termasuk yang sangat penting adalah mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar. Kalau perlu kita privat, minta tolong seorang guru, kita keluarkan dana kita untuk menggaji seorang guru, untuk privat selama Ramadan, minimal selama Ramadan, sampai bacaan kita menjadi baik. Ini penting karena Allah mengabarkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi orang yang istiqomah itu yang amalannya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Biarpun dia rajin ibadah, tapi amalannya tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, dia bukan orang yang istiqomah, apalagi yang gak ibadah. Dan ingat jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini yang paling utama kita kejar apa jemaah sekalian? Apa yang paling utama kita kejar di bulan ini? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kita harus menggapai ampunan Allah di bulan yang penuh berkah ini. Malaikat Jibril, kata Nabi SAW, malaikat Jibril berkata, "Syakiya abdun adraka Ramadan fansalaka minhu walam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang Allah kasih kesempatan hidup di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia belum juga mendapatkan ampunan. Dan Allah telah menetapkan syarat untuk menggapai ampunan Allah adalah dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, inilah dua bekal kita untuk menjadi solusi terhadap permasalahan hidup kita yang terbesar. Apa permasalahan hidup kita yang terbesar? Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab di hari kematian. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah
Yang dimaksud orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, malaikat akan turun kepada mereka di hari kematian mereka seraya mengatakan, kamu jangan takut, kamu jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Inilah yang terindah di kehidupan dunia. Kalau di akhir kehidupan kita malaikat datang dan menyampaikan berita gembira ini sebagaimana di surat Fussilat ayat ke-30. Walhamdulillah, ini yang bisa saya bahas. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Ya. Ada sependapat ulama mengatakan barang siapa yang qiyamul lail atau mendirikan sholat pada waktu malam seperti tarawih itu secara otomatis dosanya diampuni. Dan yang Ustaz sampaikan tadi, kita kan di bulan puasa untuk menggapai ampunan Allah. Terus cara agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan Allah itu bagaimana caranya, Ustaz? Baik. Orang yang sholat tarawih dengan sebab itu dia mendapatkan ampunan Allah, itu benar. Tapi ada syarat. Perhatikanlah hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana." Dalam riwayat yang lain, "Man qama Lailatul Qadri." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar. Sholat malam di sini maksudnya sholat tarawih. Perhatikan lanjutan hadis. Imanan wahtisaban. Dia lakukan itu atas dasar iman dan mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dalam hadis ini disebutkan dua syarat agar sholat tarawih menjadi penyebab dosa kita diampuni. Pertama, kita lakukan atas dasar iman. Berarti orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah, maka dia tidak memenuhi syarat. Contohnya apa? Orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah, tadi sudah kita bahas. Dia tidak menyalahkan penuhanan atau peribadahan kepada selain Allah. Itu belum beriman namanya. Karena iman mesti memiliki dua sisi, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Jadi nggak ada gunanya dia sholat tarawih, bahkan sholatnya tidak diterima. Kenapa? Dia belum menjadi orang yang beriman. Allah hanya menerima ibadahnya orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, ibadahnya terhapus. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa kafir terhadap iman, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ihtisaban.
mengharap pahala. Apa artinya jemaah sekalian mengharap pahala? Mengharap balasan semata-mata dari Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan kalau sholat gak usah mengharap apa-apa dari Allah. Justru kata Nabi SAW, kalau kita mau diampuni dosa, sholat tarawihnya harus ihtisaban, mengharap pahala. Itulah hakikat ikhlas. Makanya ikhlas itu jangan kita pahami dengan bahasa kita. Ikhlas itu tanpa pamrih, tidak. Kalau kepada manusia betul, tapi kepada Allah, ikhlas itu adalah kita berharap semata-mata balasan dari Allah. Tidak sedikit pun kita mengharap balasan dari makhluk. Itulah ikhlas. Maka disebutkan di sini 2 syarat. Apakah sudah cukup? Belum. Tadi sudah kita bahas syarat yang ketiga. Cara dia sholat harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau dia sholat tarawih tapi tarawihnya kilat, sholatnya tidak sah. Bagaimana bisa dia dapat ampunan? Kata Nabi SAW, orang yang sholat tarawih akan diampuni oleh Allah. Itu kalau sholat tarawihnya diterima oleh Allah. Kalau sholat tarawihnya benar. Kalau sholat tarawihnya Allah tidak terima, tidak sah, bagaimana bisa dia dapatkan ampunan? Jadi hendaklah dia sholat tarawih sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Masih ada waktu? Masih banyak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, Allah itu saya pernah mendengar Allah itu tidak memuji orang yang baca Quran terus di masjid, tidak beribadah terus di masjid, tapi Allah itu memuji orang yang dia beraktivitas, berdagang dan bekerja, tapi dia saat panggilan Allah itu datang, dia datang kepada Allah gitu, misalkan sholat di tepat waktu di saat dia bekerja. Nah, di sini kan yang saya ingin bertanyakan di sini momen Ramadan, bagaimana kita kiat-kiat kita atau berikan kita nasihat kita bekerja tapi selalu memprioritaskan untuk ibadah kepada Allah di momen-momen Ramadan gitu. Bagaimana kiat atau nasihat dari Ustaz itu untuk menyisir? Baik. Jadi pertanyaan beliau, bagaimana kiat terutama di bulan Ramadan, meskipun kita sibuk kerja, kita bisa lebih memprioritaskan ibadah. Yang paling utama adalah jaga puasa kita. Gimana caranya menjaga puasa? Menjauhi semua yang haram. Karena seluruh anggota tubuh kita ini berpotensi melakukan yang haram. Maka orang yang berpuasa secara hakiki, dia puasakan seluruh tubuhnya dari perbuatan yang haram. Dia pasti puasakan matanya dari memandang yang haram. Jemaah sekalian, ini ibadah yang sebenarnya ringan. Kenapa? Kenapa ringan? Karena cukup jangan dilakukan, tapi harus disertai dengan niat. Jadi kalau seseorang menjaga pandangan matanya, dia tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal baginya, itu jemaah sekalian ibadah. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kata Allah, katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Dan katakan kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan mata mereka dan kemaluan mereka. Orang yang berpuasa itu adalah dia puasakan matanya dari memandang yang haram. Dan ini cobaan berat bagi kita di masa sekarang. Kenapa? Pandangan yang haram itu ada di sekitar kita, bahkan di tangan kita. Contoh, drakor, drama Korea. Penampilan wanita, apalagi dia buka aurat,
nggak boleh kita lihat. Puasakan mata kita. Jangan melihat dia. Bisa nggak? Saat kita buka medsos, kemudian lewat drakor, kita nggak klik, maka kita sedang ibadah. Gimana cara ibadahnya? Cukup jangan dilakukan, itu sudah ibadah. Jadi jemaah sekalian, ini ibadah yang jumlahnya banyak dan mudah dilakukan. Sebanyak perbuatan yang haram. Tapi ingat, harus disertai dengan niat. Jadi seharian ini kita niatkan dalam hati, saya tidak melihat yang haram, saya tidak mengucapkan yang haram, saya tidak minum khamar, saya tidak korupsi, saya tidak korupsi waktu. Nah ini juga banyak yang menyepelekan. Ini persoalan jemaah sekalian sangat berbahaya. Kalau kita korupsi waktu, contoh, kita terlambat 5 menit atau kita pulang 5 menit lebih cepat, terus kita terima gaji full, maka ketahuilah di gaji kita itu ada harta yang haram. Ini jangan main-main, jangan sepelekan. Memakan harta yang haram, kata Nabi SAW, badan yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas baginya. Jadi betapa banyak yang haram kita jauhi, itu adalah ibadah. Dan ibadah yang sangat mudah. Kenapa? Karena cukup jangan lakukan. Cukup jangan lakukan, tapi harus disertai dengan niat. Niatnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk ibadah. Kemudian kalau bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah, bukan hanya sholat wajib. Tapi ingat, jangan sampai mengkorupsi waktu lagi. Waktu kerja, jangan kita pergi sholat duha. Kalau memang nggak ada jam istirahat, ini kesalahan besar. Dia pergi sholat duha, melakukan yang sunnah, tapi dia meninggalkan yang wajib. Karena kita ketika masuk bekerja di satu kantor, kita setujui syaratnya, maka itu dalam syariat menjadi wajib memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi intinya, ibadah itu luas. Ibadah itu mencakup semua amalan yang sesuai syariat. Kita niatkan untuk ibadah. Tapi jemaah sekalian, kalau kita benar-benar serius ingin memanfaatkan Ramadan untuk lebih fokus ibadah, maka lakukan iktikaf di 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir. Kalau perlu, ambil cuti. Kalau kita bisa cuti untuk liburan jalan-jalan, kenapa nggak cuti untuk iktikaf? Ini kalau kita mau benar-benar fokus. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau lebih semangat ibadah, beliau hidupkan malamnya, dan beliau bangunkan keluarganya. Maksud beliau hidupkan malamnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau 10 malam terakhir Ramadan tidak tidur untuk fokus ibadah. Masalahnya kalau kita kerja pagi ya gak mungkin, agak sulit. Kalau kita bisa ambil cuti fokus 10 hari terakhir Ramadan di masjid, iktikaf, maka itu baru kita benar-benar bisa fokus ibadah. Dan Nabi SAW orang yang super sibuk, beliau kepala negara, punya 9 istri yang beliau nafkahi, kepala negara dan punya 9 istri. Tapi setiap tahun, setiap bulan Ramadan, beliau memutuskan hubungan dengan semua aktivitas dunia di 10 hari terakhir. Tidak ada aktivitas dunia, khusus akhirat untuk 10 hari terakhir. Sampai pun beliau tidak berhubungan suami istri. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, janganlah kamu mencampuri istri-istrimu dalam keadaan kamu iktikaf di masjid. Ini termasuk sunnah Nabi SAW yang banyak umat Islam tidak mengamalkan. Kenapa? Sibuk belanja, sibuk ke mall, sibuk mudik. Tapi kalau kita mudik jemaah sekalian dengan niat berbakti kepada orang tua, itu juga suatu amal soleh yang agung.
Wallahu a'lam. Sesuai dia. Lagi Pak. Sedikit aja mungkin panggilan itu waktu Ustaz Syafii di bulan Ramadan itu kita bulan kapan saja dan kita yang Waktu mustajab. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Walikulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah." Di setiap siang dan malam bulan Ramadan, bagi setiap muslim ada doa yang pasti dikabulkan. Beliau tidak mengatakan kapan waktunya, berarti seluruh waktu di bulan Ramadan, siang dan malam. Tapi ada hadis lain menyebutkan ketika sedang puasa, setelah da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua untuk anak. Maka doakanlah selalu kebaikan, jangan pernah doakan keburukan untuk anak kita, karena pasti Allah kabulkan. Yang kedua, wa da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya seorang musafir. Jadi bayangkan kalau kita sedang safar umroh di bulan Ramadan, berarti Masya Allah peluang doa kita dikabulkan sangat besar sekali. Ada lagi hadis, cuma memang hadis ini masih diperselisihkan ulama, yaitu menjelang buka puasa. Sebagian ulama mensahihkan bahwa doa lebih mustajab dari sepanjang waktu berpuasa adalah di akhir waktunya, berarti menjelang berbuka puasa. Maka manfaatkan 2-3 menit sebelum berbuka untuk banyak berdoa. Jadi ini 3 hadis tentang doa mustajab di bulan Ramadan. Yang jelas keseluruhan bulan Ramadan mustajab. Namun lebih mustajab lagi ketika kita sedang puasa, lebih mustajab lagi menjelang berbuka. Tapi ada juga dalil lain menunjukkan sepertiga malam yang terakhir itu juga waktu mustajab. Bahkan di luar bulan Ramadan yang paling mustajab sepertiga malam terakhir. Maka apabila di bulan Ramadan berarti dia lebih mustajab lagi. Jadi ini juga manfaatkan sepertiga malam yang terakhir. Oleh karena itu ketika kita bangun sahur juga manfaatkan minimalnya untuk banyak istighfar. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat orang-orang yang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Sambil kita makan sahur, sebelum atau setelah makan sahur, maka perbanyak istighfar. Ini juga banyak yang orang lalaikan. Padahal di waktu sahur Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun. Barangkali seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.